Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Winda Puspita Ningrum. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian tetap dalam keadaan yang baik, sehat, bahagia, sabar, dan juga semangat belajar. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita belum bisa belajar dan bertatap muka secara langsung. Namun hal ini tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk belajar, karena kita masih bisa belajar melalui virtual video. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar dengan seperti biasanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teks berita, unsur berita, serta struktur yang ada dalam teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Teks berita merupakan teks yang melaporkan peristiwa, kejadian, atau informasi yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan, yang biasa atau sering kita lihat dan dengarkan melalui televisi dan radio. Dan secara tulisan, teks berita ini bisa kita baca pada media cetak, yaitu koran ataupun majalah. Dengan membaca atau mendengarkan berita, kita dapat memperoleh wawasan atau informasi mengenai suatu hal. Dalam teks berita mengandung unsur 5W1H yang biasa kita sebut adik Simba. Apa sih itu adik Simba? Adik Simba yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu apa aja sih unsur dalam pembuatan berita? Ada 4 unsur dalam pembuatan teks berita. Yang pertama, unsur aktual. Yang kedua, unsur faktual. Yang ketiga, unsur penting. Dan yang keempat, unsur menarik. Maksud dari unsur aktual itu yakni berita yang disajikan harus terkini. Faktual secara fakta yang disajikan benar-benar nyata dan tidak dibuat-buat. Yang ketiga, unsur penting. Unsur penting di sini ada 2, yaitu tokoh yang terlibat dalam berita, dan yang kedua, materi yang menyangkut kondisi masyarakat. Dan unsur menarik, bagaimana berita tersebut menyajikan unsur menarik dan membuat rasa ingin tahu masyarakat terhadap isi berita tersebut. Struktur berita. Kenapa sih harus ada struktur berita? Karena struktur berita merupakan sesuatu atau struktur yang membangun berita menjadi satu kesatuan. Yang pertama, orientasi berita. Apa sih orientasi berita? Orientasi berita itu merupakan penjelasan atau pembukaan dalam suatu berita yang menjelaskan sedikit atau secara singkat berita yang akan disajikan. Yang kedua, peristiwa. Dalam teks berita tersebut atau struktur berita, kita harus menyajikan kejadian secara fakta dari awal hingga akhir kejadian. Dan yang terakhir, sumber berita, di mana kita bisa mendapatkan suatu berita yakni dari sumber tersebut, dan kita harus mencantumkan sumber dari mana berita tersebut kita dapat. Demikian sedikit pelajaran atau yang saya bahas. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu atau pelajaran hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.